Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video ke-16 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang, apalagi terguncang. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini adalah tokoh ke-16 kita. Mungkin namanya dia tidak terlalu terkenal ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini. Karena dia lebih terkenal dengan nama Abu Lahab, bapak dari api yang berkobar. Dia ini kalau lewat damkar Ciracas langsung disiram. Zzz. Abu Lahab ini adalah paman kandung dari Nabi Muhammad SAW. Dia sama seperti Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, sama-sama paman kandung. Tapi bedanya Abu Lahab ini adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mempunyai 3 macam paman lah menurut saya ya. 3 macam paman. Yang pertama itu adalah yang beriman kepada beliau dan selalu membela beliau dari awal, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Kemudian yang berikutnya yang tidak beriman kepada beliau dan selalu memerangi beliau, itu adalah Abu Lahab. Kemudian yang ketiga yang tidak beriman kepada beliau tapi selalu melindungi beliau, yaitu Abu Thalib. Sebelum orang-orang Quraisy memusuhi dakwah dari Rasulullah SAW, Abu Lahab ini sudah yang duluan memusuhi. Jadi orang lain masih newbie, dia ini sudah bintang 5 sendiri. Dia ini yang dari awal sekali. Waktu Rasulullah SAW diperintahkan pertama kali untuk dakwah secara terang-terangan, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengumpulkan Bani Hashim. Ini adalah baninya Rasulullah SAW. Jadi mengumpulkan Bani Hashim karena isinya ini kan kerabat-kerabat dekat semuanya. Kerabat-kerabat dekat dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berdakwahlah kepada Bani Hashim ini. Tapi dari pertama kali pertemuan ini, itu Abu Lahab itu sudah memusuhi Rasulullah SAW. Dia sudah tidak mau mendengarkan dan segala macam. Sampai dibuat 2 kali pertemuan pun Abu Lahab ini tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Sampai akhirnya kemudian kejadian kisah Rasulullah SAW di atas Bukit Safa. Ini cerita yang cukup terkenal di buku-buku agama kita, di buku SD, SMP, SMA sering ada buku, cerita ini. Jadi Rasulullah SAW naik di atas Bukit Safa, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, apa pendapat kalian jika saya mengatakan di belakang saya, di balik Bukit Safa ini, ada sekumpulan pasukan kuda yang siap mengepung kalian, dan siap memerangi kalian," gitu. Kemudian orang-orang Quraisy ini bilang, "Ya, kalau engkau mengatakan seperti itu, maka tentu itu adalah benar. Karena kami tidak punya pengalaman bersama engkau kecuali itu adalah kejujuran." Itu saking mereka percaya dengan apa saja yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka bahwa, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya saya datang memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan ini, Abu Lahab itu emosi duluan. Dia yang paling emosi. "Wah, celakalah engkau selama-lamanya," katanya dia gitu. "Jadi kamu itu mengumpulkan kami semua ini hanya untuk mengatakan itu." Kemudian dia mengambil batu dan melempar Rasulullah SAW. Abu Lahab ini mempunyai 2 anak laki-laki, namanya Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Nah, keduanya ini dia nikahkan dengan 2 putri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dinikahkan dengan Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad. Nah, tapi ini sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka Abu Lahab ini mengancam anaknya dan menyuruh anaknya untuk menceraikan menceraikan istri-istrinya, yaitu anak dari Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anaknya juga tidak bisa punya pilihan lain, akhirnya mereka menceraikan istri-istri mereka, yaitu anak-anak dari Nabi Muhammad SAW ini. Dan Abu Lahab ini juga suka menguntit Rasulullah SAW dari belakang. Jadi ketika musim haji datang, kemudian Rasulullah SAW berdakwah ke jamaah-jamaah haji yang ada, Abu Lahab ini suka ikut dari belakang, kemudian setiap perkataannya Rasulullah SAW didustakan oleh dia. Jadi dia tuh selalu mengatakan, "Muhammad ini pendusta, ini pokoknya dia tuh selalu mengajak orang untuk tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai kadang-kadang tidak hanya itu,
dia juga suka sambil mengutip itu sambil melempar Rasulullah SAW dengan batu dari belakang, sampai Rasulullah SAW itu kedua tumitnya itu berdarah. Ini memang Abu Lahab ini jahat sekali, jahat. Dia ini cocoknya ditabrak Johnson sambil diulti Odette di dalam tower sambil dipukul Lord. Nah, cocok tuh. Abu Lahab ini rumahnya itu berdempetan dengan rumah Rasulullah SAW. Dia ini tetangga. Nah, dia ini yang selalu mengganggu Rasulullah SAW, bahkan sampai Rasulullah SAW berada dalam rumah. Dan dia ini tidak sendiri, dia ini juga dengan beberapa orang yang lain, tetangga-tetangga juga mereka semua ini, yaitu ada Uqbah bin Abu Mu'id yang sudah saya ceritakan di video-video yang lalu. Kemudian ada juga Adi bin Hamra As-Sakafi, kemudian ada Ibnul Asda Al-Huzali, kemudian ada Al-Hakam bin Abul Ash. Dan mereka semua ini tidak ada yang masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abul Ash ini. Ketika tiba perang Badar, hampir semua pemuka-pemuka Quraisy yang ada itu ikut dalam perang Badar ini kecuali Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini tidak ikut dalam perang Badar, tapi dia mewakilkan dirinya dengan seseorang yang masih punya hutang kepadanya. Jadi dia suruh orang itu yang mewakili dia untuk ikut dalam perang Badar. Nah, ketika perang Badar selesai, kemudian kaum muslimin sudah menang, kaum musyrikin Mekah kalah dan segala macamnya. Abu Lahab ini di Mekah itu menunggu berita gitu, berita dari perang Badar bagaimana. Kemudian datanglah ponaannya dia, yang mana sepupu kandungnya Rasulullah SAW, yaitu namanya Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Sufyan ini, Abu Sufyan bukan Abu Sufyan bin Harb, ini beda. Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muttalib. Nah, dia dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan juga dengan Rasulullah SAW, ini semuanya sepupu kandung. Nah, Abu Sufyan datang, kemudian Abu Lahab nih bilang, "Ih, ponaan tersayang," gitulah. Pokoknya ponaan tersayang, tolong kasih kabar di pamanmu inilah, kabar yang baik gitu. Kemudian Abu Sufyan bilang, Abu Sufyan ceritalah masalah keadaan di perang Badar itu. Kemudian Abu Sufyan bilang, "Sesungguhnya ketika kami berhadapan dengan sebagian mereka yang lain lagi itu menawan kami sekehendak hatinya dan mengalahkan kami sekehendak hatinya," begitu. Itu mereka itu pasukannya itu dengan gagah perkasa, dengan pakaian serba putih, kemudian dengan kuda yang amat perkasa juga, kemudian berseliweran di antara langit dan bumi. Dan kemudian kuda-kudanya mereka itu tidak meninggalkan jejak apapun dan tidak menginjak apapun. Nah, kemudian ketika Abu Sufyan berbicara seperti ini kepada Abu Lahab, di situ ada Abu Rafi. Abu Rafi ini pembantunya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ada di situ, kemudian Abu Rafi ini bilang, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Nah, kemudian Abu Lahab ini mendengar itu, dia langsung marah. Dia pukul lah ini Abu Rafi ini. Dia pukul, pokoknya dia hantam bertubi-tubi sampai orang Kupang bilang free lidah. Pokoknya cuman lidah saja yang tidak dipukul. Semua yang kena pukul. Tak. Sampai kemudian Ummul Fadl datang kemudian menyelamatkan Abu Rafi. Jadi ceritanya Abu Rafi ini adalah pembantunya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan Abu Lahab ini saudara kandung juga, saudara kandung. Nah, Abu Rafi ini pembantunya. Nah, pada waktu itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan istrinya Ummul Fadl ini sudah masuk Islam, tapi mereka masih menyembunyikan keislamannya. Nah, pembantunya Abu Rafi ini juga masuk Islam bersama mereka, tapi mereka bertiga ini menyembunyikan keislamannya. Jadi ketika Abu Rafi mengatakan itu depan Abu Lahab tuh emosi, kemudian dia memukul Abu Rafi. Setelah memukul Abu Rafi, Abu Lahab ini kemudian pulang ke rumah. Dan umurnya dia itu bertahan hanya 7 hari setelah kejadian itu. Jadi dia diberikan, jadi Allah menimpakan dia penyakit yang berupa luka bernanah gitu, sekujur tubuh itu bernanah begitulah. Sampai sanak keluarganya itu tidak ada yang mau rawat. Semua orang jijik, orang-orang Arab semua jijik dengan penyakitnya itu. Akhirnya dia dibiarkan saja begitu. Sampai kemudian dia meninggal dalam kondisi seperti itu. Bahkan sampai dia meninggal dalam kondisi seperti itu pun jasadnya itu dibiarkan selama 3 hari. Tidak ada orang yang mau datang urus itu, tidak ada. Semua takut, semua jijik gitu. Kemudian orang-orang Quraisy itu lama-kelamaan setelah 3 hari itu takut kalau tindakan mereka yang membiarkan jasad tidak diurus ini diketahui oleh orang lain, akan dicemooh mereka ini sebagai orang yang suku yang tidak tahu adat atau apa begitu. Akhirnya
mereka mau tidak mau akhirnya mengurus itu. Akhirnya mereka tuh cuma gali lubang di dekat jasadnya Abu Lahab ini, kemudian mereka dorong pelan-pelan itu jasad masuk ke dalam lubang. Kemudian cara mereka menimbun lubang ini adalah mereka dari jauh aja, kemudian mereka lempar pakai batu sampai itu lubang tertutup dengan batu. Dan begitulah akhir dari hidupnya Abu Lahab. Dan itulah cerita tentang Abu Lahab, teman-teman semuanya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Sampai jumpa di video besok. Selamat berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.